Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelusuri jejak mistis gedung KBRI di Washington DC, benarkah salah satu bangunan terkutuk di dunia? Gedung KBRI di Washington DC terkenal dengan kemegahan arsitekturnya. Namun di balik semua itu, bangunan tersebut ternyata menyimpan sejarah dan cerita menyeramkan. Ada apa sih? Sebuah buku berjudul Washington's Most Famous Ghost Stories mencantumkan gedung KBRI sebagai salah satu bangunan paling berhantu dan terkutuk itu. Disebut dengan nama kutukan The Hope Diamond. Kutukan tersebut kabarnya belum bisa dicabut sampai sekarang. Itulah mengapa banyak kisah seram yang muncul dari gedung bersejarah satu ini. Gedung KBRI di Washington DC terletak di kawasan elit Amerika Serikat. Gedung KBRI di Washington pertama kali dibangun pada tahun 1901 oleh seorang bangsawan bernama Thomas Walsh. Thomas Walsh merupakan seorang imigran keturunan Amerika Irlandia yang menguasai tambang emas di Colorado. Saat pindah ke Washington, ia membangun mansion mewah untuk ditempati oleh istri dan anak-anaknya. Bangunan tersebut dibangun dengan desain arsitektur Beaux Arts, sebuah konsep bangunan Eropa zaman Louis ke-15 dan Art Nouveau. Menurut sejarahnya, bangunan rancangan Henry Anderson itu memakan uang sebesar $800,000 untuk terrealisasikannya bangunan ini. Sekarang gedung Kedubes RI itu masih berdiri dengan kokoh di area Dupont Circle, Washington DC. Dupont Circle merupakan kawasan bangunan elit yang dihuni oleh para pejabat dan kedutaan asing dunia. Itulah mengapa areanya disebut dengan nama Embassy Row. Tidak hanya bangunan kedubes, area ini juga dipenuhi dengan hotel, restoran, dan kafe-kafe unik dan juga mewah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa bangunan ini disebut dengan bangunan terkutuk. Kutukan The Hope Diamond yang membinasakan keluarga Walsh. Setelah bertahun-tahun dihuni oleh keluarga Thomas Walsh, mansion mewah itu akhirnya diwarisi oleh anaknya bernama Emily. Emily Walsh tumbuh menjadi seorang gadis sosialita terpandang di Amerika Serikat pada zamannya. Semua orang mengenal Emily sebagai wanita kaya raya pewaris tahta bisnis emas Thomas Walsh ayahnya. Sayangnya kehidupan Emily tidak semulus yang dikira banyak orang. Suatu hari, ia membeli sebuah berlian sebesar berwarna biru seharga $180,000 dari Pierre Cartier di Inggris. Tidak disangka berlian itulah yang membawa malapetaka ke kehidupan Emily. Jadi Emily itu sama sekali tidak mengetahui tentang sejarah berlian yang dinamakan The Hope Diamond itu. Sebelum dimiliki Emily, berlian tersebut dipegang oleh Jean Baptiste Tavernier, Sultan Hamid II Turki, dan Henry Philip Hope. Anyway teman-teman, jadi semua pria tersebut mengalami nasib yang naas. Jean Baptiste Tavernier mati karena anjing. Sultan Hamid II kehilangan kerajaannya dan Henry Hope kehilangan anak. Demikian juga dengan Emily. Emily juga kehilangan semua hartanya dan berubah menjadi seorang gadis miskin. Dan akhirnya banyak yang bertanya, benarkah berhantu? Kisah menyeramkan gedung KBRI di Washington DC tidak berhenti di situ. Menurut cerita masyarakat setempat, sejumlah penampakan sering terlihat di dalam dan area gedung tersebut. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah hantu para bangsawan yang terlihat berpesta di dalam gedung. Pesta gaib ini bisa terlihat dari hotel seberang gedung kedubes pada hari-hari dan jam tertentu. Selain itu, laporan penampakan anak laki-laki berusia 10 tahun pun sering terdengar.
Konon ia menguasai area The Grand Staircase di dalam gedung dan sering terlihat berlarian ke sana kemari. Kamu berani mengunjungi bangunan megah tetap berhantu ini? Wow, takut. Anyway teman-teman, jadi ada cerita tentang Ali Sastroamidjojo dan rumah hantu di Washington DC tersebut. Ali Sastroamidjojo sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri diangkat sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat di sana. Ketua penyelenggara KAA 1955 itu menempati sebuah mansion klasik yang dikenal berhantu. Kisah ini disampaikan oleh tokoh pendiri Center for Strategic and International Studies. Saat berbincang dengan Detikcom, Hari mengenang Ali sebagai tokoh yang memiliki kemampuan diplomasi handal sehingga setelah Indonesia mendapat kemerdekaan, dia berangkat sebagai Dubes Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Anyway teman-teman, jadi beberapa orang yang sering melihat hantu di KBRI itu mengatakan hantu yang mereka sering lihat mungkin adalah istri dari Thomas Walsh, yaitu Evelyn. Banyak pihak termasuk para penjaga malam di kedutaan melihat hantu tersebut. Buku The National Directory of Haunted Places yang ditulis oleh Dennis William Hauck menyebut penampakan di KBRI seperti sosok wanita cantik dan telanjang. Wanita itu disebut bernama Evelyn Walsh yang hidupnya hancur karena berlian pembawa sial. Seorang mahasiswa Indonesia juga pernah merekam video di kedutaan. Dia sempat melihat sosok wanita yang tampil dengan pakaian putih di tangga. Banyak yang yakin itu hantu Evelyn, namun sebagian lain bersikap skeptis. Anyway teman-teman, itulah tadi kisah tentang kantor Kedubes RI yang mewah dan menyeramkan dan juga terkutuk. Mungkin sampai di sini dulu ceritanya dan kisahnya, karena aku sendiri seperti merasa nggak nyaman, nggak enak badan pas aku membuat konten ini, karena sekarang di sini sudah pukul 4,28 menit, sudah hampir pagi guys. Dan tadi aku membuatnya itu aku mulai dari 1 jam yang lalu dan sudah agak mulai merasa dingin, merinding, seperti sosok yang kita ceritakan itu seperti mendengar dan ada di sekitar kita. Jadi aku pengen cepet-cepet aja menyelesaikan ceritanya. Dan mungkin di hari yang lain, mungkin di siang hari aku akan menambahkan kisah atau cerita lagi tentang rumah terkutuk yang sekarang ditempati oleh Kedutaan Besar RI di Washington DC. Okay guys, thank you for watching my video and don't forget to like, share, subscribe, and comment. Dan jangan lupa kalian wanita-wanita cantik, jika membeli barang mewah ataupun berlian, kalian harus tahu story tentang barang tersebut, biar kalian tidak memiliki kisah seperti dari Emily ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.